Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, kita sampai pada Abam episode 140. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari plus 1, 626, 23, dari luar negeri rupanya ini. Ya, dari luar negeri rasanya ini. Salam Pak Erastus Sabdono, saya dengar khotbah Bapak luar biasa memberkati dan bisa merubah hidup dan pikiran saya. Tetapi saya heran kenapa banyak orang bilang Bapak sesat. Tetapi kalau saya dengar enggak ada sesatnya, saya dengar. Terus khotbah Bapak, saya tidak peduli apa kata orang. Pertanyaan saya sudah bergereja, sudah sangat lama di satu gereja 20 tahun dan saya tidak suka pindah gereja karena firman-Nya benar. Tapi sekarang ada dua orang tiba-tiba tidak mau bicara dengan saya seperti memusuhi saya. Saya juga heran padahal sebelum itu saya baik sekali sama mereka. Saya jadi malas ke gereja karena saya tidak pernah ada musuh. Jadi membuat saya enggak sejahtera, apalagi sekarang ada online. Apakah dengan online sama seperti saya kebaktian di gereja, padahal kedua suami orang ini bicara dengan saya. Jadi tidak mendiamkan mungkin maksudnya. Yang pertanyaan ibu-ibu ya, bagaimana menurut Bapak cukup online bolehkah? Terima kasih Pak Eras, Tuhan beri kesehatan dan panjang umur, biar banyak jiwa dimenangkan. Tidak perlu heran kalau orang menganggap kita sesat. Saya 40 tahun lebih di satu sinode, tetapi pada minggu atau hari-hari awal saya mau dan sudah keluar dari gereja itu langsung orang mengatai saya sesat. 40 tahun tidak ada orang mengatakan saya sesat. Lalu saya dimusuhi oleh banyak pendeta. Anak-anak saya yang juga seorang pengkhotbah di-cancel khotbahnya. Orang-orang sekitar saya yang dikenal sebagai orang-orang sekitar saya di-cancel juga khotbahnya. Jadi kita seperti virus, dianggap seperti virus, tapi itu tidak apa-apa. Ya, itu yang menantang kita untuk membuktikan apakah kita sesat atau tidak. Jadi kita harus diam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Suatu hari nanti di pengadilan Tuhan semua akan dibuka, akan ditelanjangi. Kalau kita ini dipimpin Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus pasti memiliki kepekaan bahwa kita bukan orang sesat, bahwa roh yang ada pada kita bukan roh dari dunia. Jadi kalau kita hidup benar, kita dalam pimpinan Roh Kudus, lalu orang menganggap kita ini sesat, sudah bisa diperhitungkan, diduga. Roh apa yang ada pada orang tersebut. Dan jangan lawan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, bicara mengenai bolehkah kebaktian di online, apakah sama dengan bergereja? Tentu tidak sama. Sebab pada waktu bergereja kita itu bersekutu dengan orang lain, ya.
di luar anggota keluarga kita. Kita bisa saling menasihati, saling menguatkan, saling memberkati dengan banyak cara. Tetapi kalau di satu gereja, saudara tidak memiliki teman persekutuan, satu, dua, di situ saudara tidak memiliki tanggung jawab, hanya menjadi pengunjung. Kehadiran saudara memang tidak memiliki peran sama sekali, hanya menjadi anggota. Mungkin perannya hanya memberi persembahan. Ya. Yang ketiga, lalu pemberitaan firman-Nya memang tidak sesuai dengan kebenaran, maka dipertimbangkan untuk pindah gereja atau membuat persekutuan sendiri. Paling tidak membuat persekutuan kecil, entah 5, 6, 7, 10 orang. Ya, begitu. Tetapi di atas semua ini harus minta pimpinan Roh Kudus, agar keputusan kita benar-benar dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, selamatnya telah berjuang untuk mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Sebagai cirinya Anda dibenci orang. Tapi kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Bertumbuh terus dalam kesucian dan kekudusan. Puji Tuhan. 0813 8288 1 dan seterusnya, ibu-ibu usia 43 tahun. Salam Bapak Eras, gini Pak, saya dan suami usia 52 tahun, kami melayani di sebuah gereja lokal. Saya sudah mengikuti pengajaran Bapak sejak tahun 2016. Makin kesini saya makin merindukan terus belajar firman Tuhan, makin merindukan terus belajar firman Tuhan dan berusaha mengenakannya. Masalahnya gini Pak, saya secara pribadi merasa tidak semangat lagi berbicara hal-hal atau perkara-perkara kecil, apalagi seputar uang, ya, persep, liturgi, dan seterusnya sehubungan dengan ke gereja. Ya. Berhubung dengan kegiatan gereja. Gembala kami sering membuat pertemuan, tapi saya bergumul karena kebanyakan berbicara uang, dan uang. Apalagi selama pandemi ini, kami nggak pernah membahas firman Tuhan secara mendalam. Hanya seminggu sekali saat persekutuan full timer. Tapi itu pun hanya satu arah dan isinya lari kemana-mana, malah kebanyakan curahan hati gembala. Pak, sudah 5 tahun saya menunggu Tuhan untuk hal ini. Oh iya, kami sudah 25 tahun melayani di sini, Pak. Saya dan suami saya saat ini semakin sempit gerak kami untuk melayani karena gembala-gembala kami sangat-sangat tidak menyetujui pengajaran Bapak. Seperti yang Bapak ajarkan supaya kami diam, saya dan suami mempraktekannya. Tapi namanya gembala udah gak suka apapun yang kami buat, semua buruk di mata gembala kami. Pak, banyak banget pengen yang saya utarakan, tapi saya yakin Bapak bisa menangkap dan merasakan sikon kami di sini. Saya butuh pencerahan Bapak, apakah kami masih terus menunggu atau kami ambil keputusan membuka pelayanan baru. Tapi itu pun banyak sekali pertimbangan yang kami pikirkan. Saya ingin melanjutkan studi teologi ya Pak, tapi tidak direkomend dari gereja kami. Saya tekun ikut semua pengajaran yang Bapak melalui Truth ID dan juga belajar dari seorang ibu. Ya, Ibu Rita Uwi. Pak, saya kok makin tersiksa jiwa saya melihat keadaan di sekeliling saya. Saya nggak mau ngapain sekarang. Pelayanan sudah dibatasin dan seterusnya. Lebih banyak pasif. Saya gunakan waktu untuk belajar jadinya. Tapi karena nggak banyak pelayanan seperti biasanya, sering banget gembala nyinggung tentang allowance pembayarannya. Kolektor ya, PK. Jangan makan gaji buta dan lain-lain. Aduh Pak,
Doakan kami ya Pak, makasih sebelumnya buat pencerahan Bapak. Sehat-sehat ya Pak, pengen berkenalan dengan Bapak, tapi mendengar kota-kota Pak sudah membuat dekat dengan Bapak. Makasih Pak. Nah ini perlu diperhatikan Ibu ini. Saya belum bisa menjawab apa-apa masalah ini. Saya ingin nanti orang saya yang akan menghubungi. Ini masalahnya pelik. Tetapi ya tidak pelik sekali masalahnya, tapi lumayan. Ya. Tapi sudah bijaksana diam. Diam saja. Nah ini yang kita juga tidak tahu ya. Mereka belum mendengar khotbah kita, belum mempelajari apa yang kita ajarkan, lalu menilai kita sesat. Ya padahal secara akademisi, saya ini kan belajar saudara ya. Secara struktur, saya ini ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia, membawa STT di Indonesia. Seberapa sih sesatnya sampai harus dihindari seperti bidat begitu. Tapi ini sekali lagi karena orang-orang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Saudara, puji Tuhan kalau bisa merasakan kebenaran lewat apa yang saya sampaikan, dan saudara bertumbuh. Ya. Puji Tuhan ya. Kasihan. Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum jadi Kristen atau bukan orang Kristen. Karena Kristen itu harus seperti Kristus. Memang kita sekarang belum sempurna, tapi kita akan berjuang dan terus belajar untuk makin seperti Kristus. Nasihat saya untuk ibu ini dan untuk suaminya, tunjukkan sikap hidup yang baik. Kalau Anda teraniaya, Anda disayang Tuhan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Belajar terus kebenaran firman Tuhan, lalu saudara berubah. Oke? Saya kira ini saja, dan nanti kami akan memperhatikan keluarga ini. Puji Tuhan. 0817 0014 dan seterusnya. Wanita usia 53 tahun di Tangerang. Salam Pak Erastus, gembala kecil kami yang terkasih. Maksudnya gembala kecil itu gembala besarnya Tuhan Yesus. Saya memang sering menyebut juga gembala kecil saya ini. Saya ingin bertanya mengenai ayat di Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Pak, apakah ayat ini bisa ditujukan termasuk untuk kita yang sudah terpanggil dan sedang berusaha untuk menjadi manusia Allah, tetapi kadang masih bisa gagal? Sejujurnya Pak, sejak 5 tahun yang lalu, saya selalu takut membaca ayat ini dan ingin sekali bertanya kepada Bapak. Saya takut membayangkan orang yang berusaha saja untuk masuk tetap tidak akan dapat. Bagaimana seharusnya saya mengerti ayat tersebut dengan benar ya Pak? Karena saya sering khawatir kalau saya bisa termasuk orang yang berusaha masuk tapi tidak dapat. Mohon saran dan masukan dari Pak Erastus. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Erastus. Terima kasih. Ya, Pak Erastus terkasih. Mohon saya diberitahu ya Pak. Pak Erastus akan menjawab episode yang keberapa. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Kepada ibu ini, ayat ini memang dikhususkan hanya untuk umat pilihan. Umat pilihan artinya orang-orang yang mendapat kesempatan untuk mendengar Injil bisa mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ini maksudnya, saudara.
bukan untuk orang non-Kristen. Ini justru untuk umat pilihan. Kalau saya katakan umat pilihan bukan berarti pasti masuk surga ya. Umat yang dipilih mendengar Injil dan diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula atau untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Apakah dia nanti berhasil menjadi anggota keluarga kerajaan atau tidak, nah itu tergantung responnya, tergantung perjuangannya. Dikatakan di sini berjuanglah. Kalau dalam bahasa aslinya agoniziste, artinya strive, struggle. Ya. Seperti seorang pegulat, dia harus menaklukkan musuh atau ditaklukkan. Dan ini sebuah perjuangan yang berat. Ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha. Sete seusin dalam bahasa aslinya artinya memiliki niat, ya, memiliki keinginan, tetapi tidak masuk. Nah, kalau hanya memiliki keinginan, tapi kalau tidak sungguh-sungguh berjuang, sebenarnya kata sete seusin juga memiliki ketertarikan. Juga bisa berarti sebenarnya mencari. Tetapi tidak cukup, harus berjuang. Kita harus tahu bahwa kerajaan Allah ini dan konteks Kristen ini menjadi anggota keluarga kerajaan masuk rumah Bapa. Itu luar biasa. Jadi bukan murahan. Hanya orang suci, orang saleh yang masuk Yerusalem baru. Seperti perumpamaan di Matius pasal 22, seorang raja yang mengadakan pesta, dia memberi undangan. Tidak semua orang yang diundang datang karena menolak. Tidak semua orang dapat undangan loh. Ada juga yang datang tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Itu pun ditolak. Yang sudah menerima undangan, kalau tidak layak, itu pun dibuang, saudara. Jadi memang tidak mudah. Tetapi kalau kita berjuang, kita berusaha, nanti baru kita bisa mengerti bahwa sebuah keniscayaan untuk hidup suci itu. Sebuah keniscayaan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sebuah keniscayaan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, berjuanglah. Saya senang kalau saudara merasa memiliki kekhawatiran. Jangan-jangan Anda termasuk orang yang ditolak ini. Bagus. Banyak orang tidak merasa khawatir ditolak oleh Allah. Lebih khawatir soal makan, minum, uang, jabatan, kedudukan. Tapi tidak merasa khawatir soal kekekalan. Yesus berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membuangnya ke neraka. Takutlah kan Allah. Seperti anak-anak yang sekolah atau kuliah, tidak takut, tidak lulus. Tidak takut, ya, tidak naik kelas. Itu konyol. Akhirnya tidak belajar. Seperti orang pada umumnya, tidak takut jadi miskin. Ya kita memang tidak perlu takut. Untuk hal-hal yang tidak perlu kita takuti. Tapi takut yang positif, khawatir yang positif. Kita khawatir, kita takut kalau sakit, lalu masuk rumah sakit, buang uang percuma, tidak efektif, menyusahkan orang. Nah, makanya jaga kesehatan, pola makan, pola hidup yang baik. Nah, kan jadi positif kan? Nah, ini ya, mestinya begitu, saudara. Ya. Jadi, berjuanglah mulai hari ini. Ya. Berubahlah. Oke? Ya. 08594635 5 dan seterusnya. Pak Eras mau tanya, apabila kita memberi uang kepada orang, seringkali orang tersebut berharap terus untuk diberi lagi. Bagaimana menghadapi orang seperti ini? Nah, ini yang salah. Jangan memberi uang kepada orang yang akhirnya merusak hidupnya. Ya. Baru-baru ini staf saya mengatakan, Pak, orang ini kan selalu minta bantuan, Pak. Apa kita jadwalkan saya tiap bulan ya? Oh, jangan. Nanti merusak, jadi kayak gaji. Kalau dia butuh, kita bantu. Udah.
Itu kalau itu pun beralasan, kalau kepepet. Jelas dia butuh bantuan. Nah, ada orang yang memang memerlukan bantuan kita 1, 2, bisa 3 kali. Tapi jangan sampai kita merusak kinerja orang itu, merusak daya juang orang itu. Dan terutama itu keluarga sendiri, famili, sanak saudara, yang mau menjadikan kita ATM. Akhirnya sembarangan. Giliran punya uang, dia beli apa. Tapi kalian perlu uang, sengaja dibuat situasi begitu rupa, punya alasan untuk minta uang kita. Itu jahat orang-orang begitu. Jahat. Dan kita membuat dia jadi jahat. Kalau orang meminta tolong kepada kita, itu tidak harus diberi loh. Artinya, apakah betul orang itu membutuhkan pertolongan? Apakah betul orang itu tidak berdaya? Kalau tidak berdaya, waduh, kita bantu. Kalau memang ya, saudara, tetangga, atau siapapun butuh bantuan kita ya, untuk konsumsi, artinya untuk makan, juga untuk perawatan, pengobatan, ke dokter, dan lain-lain. Jangan sekali-kali membungakan uang itu. Itu jahat. Kita beri. Dan jangan berharap dia mengembalikan. Jika saudara melihat orang itu memang tidak berdaya dan tidak memiliki kemungkinan untuk mengembalikan, saudara harus berkata, aku tidak meminjamkannya, aku memberi. Atau ketika saudara sudah memberi uang yang dengan catatan itu meminjam, jangan sekali-kali Anda menagih ketika orang itu memang dalam keadaan tidak berdaya. Paling tidak kalau Anda butuh uang, Anda berkata, maaf ya, apakah sudah ada ya? Kalau belum ya enggak apa-apa, tapi kalau ada saya lagi butuh. Nah, kemudian kalau ada orang berkata maaf ya kepada saudara, aku belum bisa mulangin. Kalau Anda sudah cukup, katakan saja, tidak usah. Aku sudah cukup itu untuk kamu. Bahagia kita. Ya, bahagia. Nah, konteksnya di sini adalah jangan memberi uang yang membuat orang menjadi rusak. Ada famili-famili yang mesti kita bantu secara terus-menerus karena memang dalam ketidakberdayaan. Janda misalnya, itu perhatian kita harus banyak. Yatim, ya, harus kita bantu. Tetapi kalau tidak, hati-hati ya. Jangan merusak. Nah, saudara juga jangan memberi karena Anda mau dihargai, dipuji, dihormati ya. Perhatikan itu, kadang-kadang kita punya gairah itu yang tersembunyi di dalam hati kita dan kita tidak pernah menyadari gairah di mana kita ini, gairah di mana kita ingin pujian, gairah ingin disanjung itu ya, itu. Ya. Kadang lebih sukacita memberi ke gereja agar gereja yang mengatur. Selain itu pemberi dana juga tidak terlihat kepada orang yang membutuhkan. Oh iya, ini pada benarnya. Tapi tidak semua gereja mengelola uang dengan baik. Sering uang gereja memperkaya pendeta. Memperkaya keluarga pendeta. Ya. Dan itu juga hati-hati. Sementara pendeta itu pelit terhadap orang lain. Sementara keluarga pendeta itu pelit terhadap orang lain. Ya. Begitu. Anak-anak kita kadang-kadang boros. Kita tanya, kenapa boros? Untuk apa? Coba tulis. Kenapa uang yang baru diberikan atau engkau miliki sebanyak ini habis? Tulis. Dan kita lihat, aduh, ternyata, dan ada beberapa catatan, benar-benar dia menolong orang, hati kita bahagia. Akhirnya kita berkata, minta apa yang kamu perlu nak. Bantu orang. Ya. Kadang-kadang tangan kita tidak bisa menjangkau semua orang karena tidak kenal. Tapi anak-anak kita bisa kenal teman-teman yang susah. Dan kita bisa membantu mereka. Ya.
Seperti donatur besar Bill Gates memiliki yayasan sendiri untuk memberi bantuan per orang lain. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh iya, tapi tidak sedikit yayasan-yayasan memperbesar sekolahnya, pendidikan umum yang dimiliki, tapi orang miskin akhirnya tidak punya tempat juga di situ. Nah, itu menyedihkan sekali, saudaraku. Maka kami ini membangun beberapa sekolah di daerah, beberapa bukan satu. Lalu membawai beberapa puluh malah sekolah. Yang diantaranya terus kita subsidi. Kadang-kadang saya takut ada hati kecil saya. Waduh, nanti kalau ke depan bagaimana ya? Pas nggak punya uang. Karena banyak sekolah-sekolah Kristen di daerah itu ambruk, bangkrut. Ya, saya mengatakan ini bukan supaya saudara memberi uang ke saya. Oh jangan ya, nggak boleh. Tapi saudara bisa memberi bantuan kepada orang di sekitar saudara. Sekolah-sekolah yang mau bangkrut, ya, orang-orang yatim piatu, janda-janda. Tetapi tetap tidak boleh lupa, gereja Anda harus Anda perhatikan. Pendeta Anda harus saudara perhatikan. Dan jangan mengharapkan feedback dalam arti mendapatkan pujian atau sanjungan. Ya. Oke. 0813 1867 0 dan seterusnya, wanita usia 55 tahun. Salam Pak Eras, mohon bertanya Pak, ada 3 pertanyaan yang belum saya pahami. Mohon penjelasannya. Apa perbedaan beban masalah dalam hidup kita dengan memikul salib dalam hidup kita? Tolong juga diberi contohnya ya Pak. Beban masalah dalam hidup kita adalah yang pertama masalah-masalah umum. Masalah-masalah umum itu cari nafkah, ngurus anak, kerja keras di perusahaan, yang bosnya galak, tugas banyak. Itu sebenarnya masalah dalam hidup yang masih bernilai wajar. Ada lagi masalah yang timbul, ditambahkan di sini mestinya, karena kesalahan kita. Nah, ini berat karena main judi, ini contoh ekstrim. Karena menikah lagi, punya anak dengan pasangan lain, wah itu jadi masalah besar sekali. Jangan membuat neraka di sini. Atau karena kita tidak hemat, kita beli barang di luar kemampuan kita membeli, kredit rumah, kredit mobil, kredit barang yang kita tidak atau belum waktunya untuk memiliki, itu jadi masalah. Kita emosi, kita pukul orang, kita berkelahi, nah itu juga masalah. Ya. Korupsi, masuk penjara, apalagi bunuh orang, itu masalah karena kesalahan. Masalah karena kesalahan itu paling parah, masalah umum yang kita harus hadapi dalam menghadapi hidup. Lalu yang ketiga, memikul salib dalam hidup kita. Yesus memikul salib artinya menderita demi orang lain. Tentu dengan motivasi yang baik. Mestinya bisa beli mobil harga 1 miliar, Anda cukup beli 300 juta. Itu kecil penderitaan, tapi itu bagian salib. Ya, kita mau menyelamatkan mertua. Ya. Mertua jahat, galak misalnya, tapi kita tetap sabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu salib. Kita dimusuhi orang sekitar kita, bukan karena kita salah, itu salib. Nah, bekerja dengan tulus dan kita mengalami kesulitan dan penderitaan dalam bekerja demi orang lain, itu juga bisa salib akhirnya. Tapi ingat motivasi kita. Jadi beban masalah dalam hidup kita dengan memikul salib kadang-kadang tipis bedanya. Yang bedanya tidak tipis itu masalah yang ditimbulkan karena kesalahan. Judi tadi, selingkuh, ya, pukul orang, berkelahi, bunuh orang, korupsi, masuk penjara. Nah ini jelas masalah akibat dari kesalahan. Tapi kalau beban masalah umum dengan memikul salib dalam hidup kita itu mirip.
Nah, yang akan membedakan itu motivasi kita dalam melakukan pekerjaan. Semua bentuk penderitaan, kesulitan yang kita alami demi orang lain itu salib. Tetapi penderitaan, ketidaknyamanan karena atau demi orang lain akan menjadi nikmat ketika kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, itu perbedaan antara beban masalah dalam hidup kita dan salib dan masalah yang diakibatkan oleh kesalahan kita. Tetapi kalau seseorang bertobat, masuk penjara karena mencuri dan segala pengalaman pahit karena kesalahan. Tapi karena kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, menyadari kesalahan itu, maka masalah ini pun akan bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan. Tuhan memukul, sakit, masuk penjara. Tapi penjara itu akhirnya akan menjadi tempat di mana kita disempurnakan. Paling tidak membuat kita bisa menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ya, oke. Saya menangkap dari pemahaman dalam pengajaran Ekumene Bible Course, setelah disalibkan, mati, dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut, Yesus menjemput orang kudus yang disebut itu kebangkitan pertama. Dibawa kemanakah orang kudus itu setelah mereka dibangkitkan? Apakah LB3 atau surga? Padahal sepertinya saya mendengar dari pengajaran Bapak kalau sekarang ini belum ada LB3 karena belum ada kebangkitan kedua, di mana nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Apakah pemahaman saya itu salah ya Pak? Menurut yang saya pahami bahwa orang-orang saleh yang dibawa naik itu dibawa ke tempat yang sama di mana Henok, Elia, Musa berada. Nah, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Bayangan saudara tidak boleh bahwa surga itu satu lokasi saja. Ada banyak lokasi yang tidak terbatas di jagat raya ini. Tapi orang-orang saleh ini bisa ada di surga, di mana Elia, Henok, Musa berada. Dan juga bisa dipertimbangkan siapakah 24 tua-tua di sekitar tahta di mana ada anak domba di situ. Ingat bahwa penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu belum akhir zaman kan? Belum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi Yohanes di Pulau Patmos sudah melihat ada 24 tua-tua di sekitar tahta. Dan itu muncul di Perjanjian Baru, tentu setelah kebangkitan. Di Perjanjian Lama, Elohim dikelilingi bukan oleh tua-tua, tapi dikelilingi oleh anak-anak Allah. Ayub pasal 1 ayat 6. Nah itu cukup dipertimbangkan. Ya. Saya tidak memastikan bahwa 24 tua-tua itu adalah Samuel, ya, Daud misalnya, Daniel, Sadrak Meshach Abednego. Ya. Saya tidak berani menjamin, tetapi dipertimbangkan. Dan ingat sekali lagi saya tekankan, surga itu bukan satu lokasi, tapi satu keadaan yang memang sekarang kita tidak tahu pasti, tapi ada tempat di mana Yesus sudah atau sedang persiapkan. Pasti ini bukanlah tempat Elia, Musa, Henok berada. Ini yang sedang dipersiapkan oleh Yesus. Nah tentu kata persiapan itu bisa bersifat fisik, harfiah, tapi juga bisa bersifat rohaniah, artinya kematian dan kebangkitan Yesus sebagai jalan sampai ke rumah Bapa, di mana cara itulah yang dimaksud dengan mempersiapkan rumah atau tempat bagi kita. Jadi bisa secara harfiah, juga bisa secara rohani. Kalau secara harfiah, Yesus menyediakan tempat bagi kita secara fisik. Bersamaan dengan kebangkitan pertama di mana Tuhan Yesus menjemput orang kudus, tentu juga ada orang yang sudah mati dengan berbagai kejahatan. Di manakah orang-orang jahat yang sudah mati itu Pak? Apakah di Hades? Nah bicara soal Hades, saudara jangan membayangkan satu tempat saja. Hades itu artinya dunia orang mati. Dunia orang mati. Kalau tanya Indonesia itu apa? Indonesia itu sebuah wilayah. Tapi di Indonesia ada tempat bagus, ada tempatnya bagus, kan begitu. Ada kota, ada desa. Ya. Tidak selalu kota itu lebih bagus ya. Tapi maksud saya ada pembagian tempat. Hades itu ada yang nyaman dan tidak nyaman.
Dan pasti orang jahat tempat orang yang tidak nyaman. Oke, karena kan sampai sekarang ini belum ada yang disebut neraka, belum sampai ada danau api, ya iya, betul. Demikian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih untuk pengajaran kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Pak Era setiap hari. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, amin. Oke, saya kira cukup episode yang ke-140. Kita akan masuk ke episode yang berikut ya. Setelah ini episode 141. Tuhan memberkati.